Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sirah Nabawiyah. Mengapa mereka menyembah batu? Sejarah kelam sebelum dakwah Nabi. Wahai jiwa yang sedang menyimak kisah ini, mari kita menunduk sejenak, menelusuri lorong waktu, ke masa ketika anak-anak keturunan Ismail perlahan meninggalkan jejak tauhid ayah mereka. Pada mulanya, hati mereka pernah mengenal langit, pernah mengenal satu nama, pernah mengenal Tuhan yang tak terlukiskan. Namun, wahai sahabatku, ketika debu dunia menebal di dada, ketika ingatan pada warisan Nabi mulai memudar, mereka mulai memahat batu, dan pada batu itu mereka ukir nama mereka sendiri. Lihatlah, kabilah Hudzail bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar. Mereka menjadikan Suwa sebagai sesembahan. Di Burhat, dekat Yanbu, batu itu berdiri, diam, tak bernyawa, tak mendengar, namun diberi kehormatan. Di tempat lain, kabilah Kalb bin Wabrah dari Kuda'ah menegakkan Wat di Dumatul Jandal. Mereka mencintainya, menghiasinya, menjadikannya perantara harapan. Betapa mudahnya hati manusia menukar yang maha hidup dengan benda yang tak mampu mengusap air matanya sendiri. Seorang penyair bangkit. Ka'ab bin Malik al-Ansyari bersuara, "Kami telah lupakan Al-Lata, Al-Uzza, dan Wad." Dengarlah nada itu. Ada getar penyesalan, ada gema pembebasan. Lupa. Bukan lupa karena lalai, tapi lupa karena sadar. Lupa karena bangkit. Wahai pendengar, pernahkah engkau melupakan sesuatu yang dulu kau agungkan karena kau telah menemukan cahaya yang lebih tinggi? An'um dari Thayy, penduduk Jurasi dari Madhaj, mereka menyembah Yaguts. Khaiwan dari Hamzan menyembah Ya'uq di Yaman. Namun seorang dari mereka, Malik bin Namath al-Hamdani, berkata dengan getir, Allah kuasa mendatangkan manfaat dan mudarat, sedang Ya'uq tidak bisa. Itulah suara hati yang mulai jernih. Di tengah kebiasaan turun-temurun, tiba-tiba ada yang bertanya, apakah batu ini benar-benar berkuasa? Dan pertanyaan itu adalah awal dari hidayah. Lihat pula Khawlan. Mereka membagi hasil panen dan ternak. Sebagian untuk Allah, sebagian untuk berhala bernama Umyanis. Tetapi, wahai saudaraku, jika bagian Allah terjatuh ke jatah berhala, mereka biarkan. Namun jika bagian berhala tercampur dengan bagian Allah, mereka ambil kembali. Bukankah itu aneh? Bukankah itu ganjil? Dan turunlah firman Allah dalam Quran, Surah Al-An'am ayat 136. Mereka menyediakan sebagian dari sesuatu yang Allah ciptakan, yaitu hasil tanaman dan hewan ternak, untuk Allah sambil berkata menurut persangkaan mereka, ini untuk Allah, dan yang ini untuk berhala-berhala kami. Bagian yang disediakan untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah, sedangkan bagian yang disediakan untuk Allah akan sampai pada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu. Teguran itu bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk setiap hati yang membagi cintanya antara Tuhan dan selainnya. Wahai jiwa, adakah engkau masih membagi-bagi penghambaanmu? Ada pula kisah seorang lelaki dari Bani Milkan. Ia membawa unta-untanya kepada batu bernama Sa'ad. Ia ingin keberkahan. Namun ketika melihat darah di atas batu itu, unta-untanya lari kocar-kacir. Ia marah. Ia melempar batu itu. Ia berkata, semoga Allah tidak memberkahimu. Ironis sekali. Ia mencela batu itu dengan menyebut nama Allah. Tanpa ia sadar, kalimat itu lebih agung daripada berhala yang ia lempar. Ia pun berkata dalam syairnya, bukankah Sa'ad hanyalah batu di tanah tandus? Lihatlah, kekecewaan kadang menjadi pintu kesadaran. Di sekitar Ka'bah, kaum Quraisy menegakkan Hubal. Di Zamzam, Isaf dan Nailah. Kisah dua manusia dari Jurhum yang dikutuk menjadi batu karena kenistaan mereka di dekat Baitullah.
Bayangkan, dosa yang membatu dan batu yang kemudian disembah. Begitulah manusia, kadang menyembah simbol dari kesalahan yang tak mereka pahami. Setiap kabilah memiliki berhala, setiap kota memiliki thagut, rumah-rumah yang diagungkan seperti Ka'bah, dithawafi, dikurbani. Padahal mereka tahu, Ka'bah adalah rumah Ibrahim Al-Khalil. Namun hati yang terbelah selalu mencari pembenaran. Lalu datanglah seorang lelaki dari Bani Hashim, seorang yatim, seorang yang dikenal Al-Amin. Muhammad diutus membawa tauhid, dan mereka berkata, heran, mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu satu saja? Satu saja, dan itu terasa berat. Wahai sahabatku, mengapa satu terasa berat bagi hati yang telah terbiasa pada banyak sandaran? Al-Uzza di Nakhlah, Al-Lata di Thaif, Manat di pesisir Kudaid, Zu al-Khalsyah di Tabalah, Fals di Gunung Salma dan Aja, Ri'am di Syan'a, Ruda yang akhirnya diruntuhkan hingga menjadi reruntuhan hitam. Satu demi satu, nama demi nama, berhala demi berhala. Dan ketika Islam datang, mereka dihancurkan. Batu-batu itu runtuh, namun yang lebih berat adalah meruntuhkan berhala di dada. Wahai pendengar, kisah ini bukan sekadar sejarah kabilah dan silsilah. Ia adalah cermin. Berhala tak selalu berupa batu. Kadang ia berupa ego, kadang ia berupa harta, kadang ia berupa pujian manusia. Dan seperti orang-orang dahulu, kita pun bisa saja mengusap berhala sebelum bepergian, yakni menggantungkan hati pada selain Allah sebelum melangkah. Lalu, ketika kembali, yang pertama kita sentuh bukan doa, melainkan sandaran dunia. Renungkan, di manakah suakmu, di manakah wadmu, di manakah hubal dalam dadamu? Tauhid adalah perjalanan memahat ulang hati, menghapus nama-nama selainnya, mengembalikan seluruh bagian tanpa dibagi. Satu Tuhan, satu tujuan, satu sandaran. Dan di sanalah jiwa menemukan kedamaian yang tak dapat diberikan oleh batu, oleh berhala, oleh apapun selain Dia. Diamlah sejenak, rasakan napasmu. Apakah ia telah menyebut satu nama itu? Allahu Ahad, Wallahu a'lam bisyawab. Demikian narasi tentang mengapa mereka menyembah batu. Sejarah kelam. Sebelum dakwah Nabi, semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.